Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita boleh bersyukur pada siang menjelang sore hari ini kita telah melakukan segala aktivitas kita, dan pada saat ini kita bersyukur kita kembali dipertemukan untuk menghadiri suatu acara dari rekan kita sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yang mana pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif di sekolah kita di UPT SPF SD Preselan Raki 1. Saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah terlebih khusus yang boleh menghadiri acara ini, dan semua baik rekan tendik maupun yang lain yang hadir pada siang hari ini. Biarlah kiranya kegiatan ini bisa kita ikuti bersama-sama, sedikit atau banyaknya manfaatnya. Biarlah kiranya semoga kita mendapatkan pengetahuan yang baru dari apa yang menjadi kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya saya selaku moderator izinkan untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dengan pembacaan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari kepala sekolah, kemudian yang keempat adalah acara inti, yaitu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Wiwin, dan acara yang terakhir adalah acara yang penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama-sama masuk ke acara yang pertama, yaitu acara pembukaan yang sedang berlangsung, disusul dengan acara berikutnya, yaitu acara berdoa bersama. Sebelum kita melanjutkan ke acara yang selanjutnya, saya mengajak kepada kita semua untuk membaca doa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Biarlah kiranya kegiatan kita pada siang hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita ke acara berikut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdiri, Bapak Ibu. Saya mengundang kepada kita semua untuk bangkit berdiri. Bangsa yang tanah air.
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya saya mengundang kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada siang hari ini, guys. Boleh bantu. Sebentar kita tepuk semangat Ibu-ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, semangat. Saya juga harus semangat. Ya, acara selanjutnya adalah acara sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Buse Suryani sebagai Kepala Sekolah SD Impres Landragi 1. Kepada beliau saya persilahkan. Saya berdiri atau di sini? Sini. Oh, Ji. Berarti cantik nanti itu fotoku tuh. Sama Bandung. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya. Dan selamat sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini menjelang sore kita melaksanakan salah satu kegiatan teman kita, yaitu Ibu Wiwin sebagai calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya teman-teman kita semua ini akan menyusul. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada hentinya kita selalu bersyukur karena kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sampai hari ini masih kita beraktivitas ya, walaupun sampai sore ini. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih karena atas kerjasamanya semua teman-teman sampai kita bisa maksudnya mengadakan pertemuan ini, karena tanpa kerjasama kita kan tidak akan mungkin ya. Jadi karena teman-teman kita ini semua terlalu bagus, terlalu baik kerjasamanya sampai semua teman yang maju ke guru penggerak insya Allah akan tercapai sampai ke finish ya. Tidak ada hambatan apapun. Semoga kedepannya semua kita di sini menyusul tanpa terkecuali ya, insya Allah. Dan itu barangkali karena saya lihat di sini kita kerjasama persatuan kapan selalu dilaksanakan seperti ini, insya Allah kan apa yang kita harapkan pasti akan tercapai.
Karena tanpa kerjasama saya rasa tidak akan mungkin. Kalau kerjasama umpamanya tidak bersatu, ya, pasti ada kendala kalau itu yang tidak terjadi. Tapi kapan kerjasama bagus, persatuan ya pasti semua apa yang kita kerjakan pasti akan terlaksana dan tercapai dan menghasilkan hasil yang baik. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu Wiwin sampai ke finish tidak ada kendala, insya Allah, atas dukungannya semua teman-teman. Karena tanpa dukungan kan tidak mungkin juga bisa tercapai. Karena kan ada saling membantu kalau apa? Itu kasus aku sebut. Saya kira barangkali itu dari saya untuk mempersingkat waktu supaya kita tidak lama-lama. Barangkali itulah dari saya penyampaian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah SD Preslan Raki 1 ya, yang telah memberikan sambutan sekaligus penguatan kepada kita semua bahwasanya menjadi guru penggerak itu bisa menjadi motivasi buat kita semua, bukan hanya Ibu Wiwin dan saya di sini, tapi biarlah kiranya kita semua bisa mengambil bagian dalam guru penggerak ini, karena menurut pengalaman yang kami dapatkan itu sangat bermanfaat. Banyak sekali pelajaran yang kami pelajari yang tidak pernah kami dapatkan di tempat manapun, bahkan di kuliah, bahkan di webinar, bahkan hanya katanya eksklusif di guru penggerak. Jadi bisa dikatakan sangat bermanfaat. Bahkan kemarin kami diskusi itu menghasilkan satu kesimpulan bahwa coaching tentang supervisi akademik eksklusif itu bagi guru penggerak. Jadi tentang supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas-pengawas kita bukan berarti itu adalah hal yang tidak benar. Itu benar, tetapi melalui program guru penggerak lebih diperjelas lagi tentang supervisi akademik seperti ini. Jadi sesungguhnya supervisi akademik itu bukan suatu momok, bukan suatu yang menakutkan bagi guru-guru. Kenapa? Karena supervisi akademik itu seyogianya adalah suatu program yang membimbing guru-guru melalui pembinaan yang benar-benar bisa membuat kita menjadi tahu, bukan hanya datang memeriksa kemudian selesai, melainkan suatu program yang berkelanjutan yang membina. Ya, itu hal yang kami pelajari di guru penggerak. Bukan berarti yang dilakukan oleh pengawas kita itu salah, tidak. Itu adalah hal yang benar, namun melalui program penggerak diperbaharui menjadi sesuatu yang tidak menakutkan lagi seperti yang biasa kita lakukan di sekolah ya. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Masih. Kita masuk ke acara inti pada siang hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekaligus semangat kepada Ibu Wiwin. Kepada Ibu Wiwin, saya persilakan untuk mempresentasikan materi yang sudah dikerjakan. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih Bu Kepala Sekolah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah bersedia menyempatkan waktunya di tengah-tengah kegiatan yang padat mulai di bulan Agustus ini, dan di tanggal ini, tanggal 17 Agustus 2024 bertepatan dengan perayaan
dirgahayu negara kita Republik Indonesia yang ke-79. Kita berdoa semoga negara kita ke depannya akan maju, terutama kita guru-guru yang akan membawa negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan anak-anak kita. Selamat dirgahayu Indonesia buat kita semua warga Indonesia yang ke-79. Semoga kita ke depannya akan lebih baik membangun bangsa melalui dunia pendidikan. Saya akan mempresentasikan salah satu tugas yang ada di modul 1.4 di guru penggerak, budaya positif. Mudah-mudahan lewat presentasi ini kita semua bisa mengimplementasikan, terutama saya mampu mengimbaskan kepada rekan-rekan guru semua supaya kedepannya kita tidak miskonsepsi, mispemahaman terhadap apa yang sudah kita laksanakan selama ini dalam sekolah kita. Oke, sebelum saya memaparkan aksi nyata saya disiplin positif, sekarang berhubung jam 1 siang, sudah capek, sudah lomba, sudah upacara, sekarang kita ice breaking dulu. Mana semangatnya? Ini semangat. Oke, kalau saya seperti kemarin ice breakingnya, kalau saya bilang tepuk pagi 1, siang 2, malam ya. Boleh kita mulai? Boleh, siap. Pagi, siang, malam. ternyata masih belum fokus. Kita ulangi lagi. Pagi, siang, malam. Oke. Fokus ke S. Oke. Nah, ini sebelum saya menyampaikan disiplin positif, saya mau menjabarkan tujuan pendidikan yang ada Bapak Ibu lihat di sini. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan Trikon, yang terkenal dengan semboyannya Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Matio Mangungkarso, dan Tuturi Handayani. Saya kira semua Bapak Ibu guru sudah paham dan tahu artinya apa itu 3 semboyan yang biasa dibawakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi saya kira sudah paham bahwa kita guru, tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut, mengajarkan mereka supaya mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bisa berguna, baik itu sebagai di sekolah ataupun dia sebagai individu di masyarakat. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak, bisa kita sampaikan kepada anak-anak untuk terbiasa melaksanakan budaya positif. Nah, ini konsep utama budaya positif. Ada paradigma, perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Yang pertama, kita akan membahas perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita dalam membangun budaya positif, kita sekolah adalah merupakan rumah kedua, di mana anak-anak merasa belajar dengan nyaman, dengan lingkungan yang positif, siswa mampu berpikir dan bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak Ibu guru untuk mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan kita berpasang-pasangan. Nah, anggap di tangan Anda, di tangan Bapak Ibu ada sebuah kertas yang dikepal-kepal. Bu Indra sama Ibu Eda, Ibu Septi sama Ibu Dina, Bu Uni sama Ibu Kasma, Pak Arpan sama Pak Yusar, Pak Andrea sama Pak Rahman, Ibu Susi sama Ibu Nana, Ibu Anda sama Ibu Manting. Nah, anggap mengepal tangan, anggap di kepalan tangan Anda adalah sesuatu yang sangat berharga. Salah satu siapa yang mengepal, siapa? Nah, teman di antara yang satu bujuklah bagaimana supaya apa yang ada di genggaman ini bisa terbuka, bisa terlepas. Kira-kira Bapak Ibu dengan segala cara, bagaimana caranya supaya kepalan tangan teman Anda bisa terbuka? Bisa dicoba, silahkan. Mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara. Anggap di tangan Anda adalah sesuatu yang berharga. Kira-kira ada yang mau terbuka tangannya, Bapak Ibu? Ada? Ada. Siapa yang tidak? Bagaimana Ibu Eda sama Ibu Indra? Abe, bisa berdiri ke sini. Kita yang tidak terbuka tangannya. Ibu Eda tidak terbuka, enggak? Oh, cicit Abe. Iya. Ini misalnya sesuatu yang sangat berharga di Ibu Eda, dia menggenggam. Bagaimana kita bisa dengan apa supaya Ibu Eda bisa terbuka tangannya atau dia mau berbuka? Yang sangat, bayangkan sesuatu yang di genggaman adalah yang sangat berharga. Bukanlah Ibu. Batal. Bu Eda tidak mau terbuka meskipun dengan berbagai alasan. Sekarang saya tanya Ibu Eda, apa alasannya? Kenapa Ibu Eda tidak mau terbuka tangannya, melepaskan, padahal sudah dibujuk rayu sama Bu Indra, sudah dirayu pakai uang merah, sudah mau dikasih HP. Apa yang menyebabkan Bu Eda tidak mau terbuka? Karena ini hal yang sangat penting dan yang pertama dalam kehidupan saya. Ya, apapun tidak bisa menggantikannya. Masya Allah, bagus sekali. Itu jawaban buat Bu Eda yang tidak mau terbuka tangannya. Nah, sekarang saya silakan duduk Bu Eda dan Bu Indra, terima kasih.
Sekarang saya bertanya kepada yang terbuka tangannya, Ibu Susi. Oh iya, terbuka tangan. Sama Ibu Nana. Tabe kanda. Kau ya. Kau yang kasih terbuka tangan. Terbuka tangannya Ibu Susi. Bu Nana. Kanda kenapa Anda memilih membuka tangan Kanda? Karena tadi dia main sweet. Terus? Cuman itu dia sudah main, ayo main sweet. Jadi pas saya begini kertas dia bilang sudah terbuka. Jadi ditipu ini. Iya, dia kan ayo kita main sweet kan, main sweet. Ya, gitu. Oh begitu. Oke, silakan duduk Kanda. Ya, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Dari sini kita bisa menyimpulkan paradigma perubahan paradigma. Apa yang kita anggap sesuatu yang berharga, kita pertahankan, karena kita menganggap sesuatu itu berharga, kita pertahankan dengan sekuat tenaga. Nah, ini perubahan paradigma belajar yang seperti kepala tangan itu, bahwa kita ini sebagai seorang guru, kita mempunyai posisi kontrol. Yang saya tanyakan tadi, posisi kontrol terbuka atau tidaknya itu kita sendiri, seperti Bu Eda tadi, Ibu Nana, Bu Susi, Bu Indra, kita punya ke sesuatu, kontrol diri terhadap apa yang akan kita laksanakan. Kita mau berbuat positif, kita mau berbuat negatif, intinya adalah kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau keputusan apa yang akan kita laksanakan, keputusan apa yang akan kita ambil untuk menjadi budaya yang positif. Nah, perubahan paradigma belajar tadi yang sudah dipraktikkan dengan kepala tangan, perubahan paradigma teori kontrol ini oleh Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita ada ilusi guru, kita bisa mengontrol kelakuan murid kita. Sebenarnya anggapan kita menganggap kita bisa mengontrol murid kita. Nah, menurut teori ini, bahwa kita guru bisa mengontrol perilaku murid sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa apa yang kita kuatkan kepada anak-anak, kita mempunyai ilusi bahwa apa yang kita laksanakan itu efektif dan bermanfaat untuk anak-anak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa seperti contoh, kalau murid kita melakukan kesalahan, kita memberi kritik, atau teman kita yang sejawat memberi kritikan, bahwa terus orang tersebut merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sebenarnya tidak. Itu sebenarnya tidak begitu, tidak efektif. Bahwa kalau kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, tidak bisa seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasa kita punya pikiran bahwa kita bisa memiliki hak untuk memaksa murid kita melakukan seperti yang kita perintahkan, seperti yang kita minta. Dan selanjutnya, apa makna disiplin? Biasanya kalau kita ada terbersih kata disiplin, pasti kita akan mengaitkan dengan peraturan. Kalau tidak disiplin berarti melanggar peraturan. Nah, selama ini kan begitu kita.
Nah, ini disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, disiplin ini kita harus menumbuhkan kepada peserta didik kita supaya disiplin itu dia keluar dari hatinya, bukan karena paksaan, bukan karena dia mempunyai saya kalau tidak disiplin artinya saya melanggar peraturan, dan kalau saya melanggar peraturan artinya kan kita tahu sendiri kalau kita melanggar peraturan pasti ada sanksi yang akan kita dapatkan. Sama seperti kita kalau memakai helm, kalau tidak memakai helm di pikiran kita kan pasti ditilang nanti sama polisi kalau tidak pakai helm, padahal ada nilai kebajikan yang terkandung dalam makna kita memakai helm tadi. Dengan satu, menjaga keselamatan, ada nilai kebajikannya. Nah, ini disiplin positif juga ada nilai kebajikan universal yang terkandung di dalamnya. Jadi kita akan menciptakan anak-anak itu disiplin atas dasar kemauannya sendiri, bukan karena mereka takut, saya melanggar disiplin artinya saya melanggar peraturan dan saya akan mendapatkan hukuman, sanksi dari ibu guru, bapak guru. Nah, itu yang akan kita tumbuhkan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dalam disiplin positif? Yang pertama, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang diterapkan di profil pelajar Pancasila. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai kebajikan yang kedua, Ibu Primarius Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan pastinya harus kita berkomitmen. Nah, komitmen ini yang perlu kita junjung. Dan yang ketiga, ada nilai kebajikan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Saya kira semua sudah paham bahwa apa nilai-nilai kebajikan ini. Kita harus berempati, harus memberikan yang terbaik dari diri kita. Dan saya akan melanjutkan ini, kebutuhan dasar manusia. Sudah kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan itu sudah pasti. Karena sebelumnya di modul 1.3 kita bicara tentang visi dan tujuan. Pasti kebutuhan, seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Satu, bertahan hidup. Nah, ini makanan,
pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan itu yang harus terpenuhi, kayaknya kebutuhan pokok. Jadi harus memang ada yang ini, tidak bisa ditahan, tidak bisa dikesampingkan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kasih sayang dan rasa diterima itu seperti kita mendapatkan pengakuan bahwa pekerjaan kita diakui, mendapatkan pengakuan dari teman, oh ya ibu itu begini, oh bapak itu begini. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar kita sebagai manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, nih harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Misalnya yang seperti tadi saya sebutkan, bisa orang lain mengakui eksistensi kita, itu termasuk kebutuhan dasar juga Pak manusia. Kan kita bahagia, pasti kita bahagia kalau pekerjaan kita diakui, dihargai sama orang lain, dan itu termasuk kebutuhan dasar kita. Selain bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mandiri, memiliki pilihan. Kebebasan, kita bebas menentukan pilihan kita sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada keinginan orang yang harus dipenuhi. Jadi kita bebas menentukan hak kita. Itu termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kesenangan, nah ini yang digadang-gadang rencana mau pergi ke Jawa. Kalau tidak salah nanti Desember mulai menabung dari sekarang, kita akan pergi healing. Nah ini termasuk iya 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi kita tidak melulu kerja, melulu begitu urusan yang begitu. Ada satu kalanya kita perlu refreshing, perlu hiburan untuk sedikit merefresh otak kita dan tubuh kita, karena tubuh kita juga mempunyai hak untuk membahagiakan dirinya. Jadi jangan sampai kita sakit baru kita sadar, oh ada hak tubuh kita yang belum saya penuhi, akhirnya drop karena haknya belum terpenuhi. Nah ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Butuh healing, butuh rekreasi, butuh piknik, bercerita, bersenda gurau sama teman, sama rekan sejawat, itu juga termasuk kesenangan. 5 kebutuhan dasar. Ada rasa puas di hati kita kalau kita sudah melaksanakan sesuatu yang sudah kita impikan. Seperti ini, salah satu saya melaksanakan tugas dari kapan-kapan hari, sudah seperti ada beban yang mengganjal di hati saya dan pekerjaan saya. Di antara kesibukan menunaikan kewajiban saya sebagai seorang pendidik, ada lagi lomba, ada lagi yang mengurus ini selain mengurus keluarga, ada lagi. Tapi ada rasa puas, ada rasa tentram di hati, senang, bahagia, dan itu artinya kebutuhan dasar saya. 5 kebutuhan dasar saya, 1 di antaranya sudah terpenuhi, merasa puas dan bahagia. Sepertinya ngantuk semua ini. Boleh dimakan kuenya atau minum es yang sudah disediakan. Saya juga haus ini, mau minum es dulu. Oke, sambil kita minum dan makan kue, saya juga akan melanjutkan presentasi saya. Ini motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia berperilaku? Pasti setiap perilaku, setiap tindakan kita adalah
menuju sesuatu yang kita inginkan. Apa motivasi perilaku manusia? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasa kita berperilaku baik, berperilaku kurang baik dengan apa motivasinya? Ini nih motivasinya, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau kita sudah berbuat sesuatu, pasti motivasi kita adalah siapa tahu dengan ini saya akan mendapatkan sesuatu atau imbal baliknya. Mungkin kalau dibilang tidak ikhlas sawah itu tidak juga begitu, karena ada sedikit banyak berapa persennya dalam diri kita adalah ingin motivasi kita, motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Setidaknya biarpun kita tidak diberikan sesuatu yang luar biasa, setidaknya ucapan terima kasih itu adalah hal yang sangat dihargai sekali kita, sebagai bentuk kita menghargai orang lain biarpun tidak ada sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Dan motivasi perilaku yang ketiga apa? Untuk menjadi manusia yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka anggap benar. Untuk menjadi manusia yang bisa menghargai diri sendiri, kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka anggap benar. Oh, ibu itu bagus. Oh, jadi kita bisa menghargai diri sendiri dengan melihat penilaian orang lain terhadap kita. Nah, kita akan melanjutkan selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nah, pasti kalau di desiminasi yang bulan lalu Pak Andreas di angkatan Pak Andreas yang CGP angkatan 10 sudah menjabarkan secara detail. Jadi saya menambahkan lagi, mengingatkan Bapak Ibu guru semua tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pakar, ya, menurut ahli bernama Gosen di tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan ini restitusi 3 hari yang lalu kalau tidak salah, hari apa, waktu pembukaan porseni, saya sudah melaksanakan restitusi terhadap murid saya. Karena kalau mau bertanya, ada kasus, kalau misalnya ditanyakan setiap kita di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti setiap hari ada kasus yang diciptakan oleh anak-anak kita, dan kita bagaimana akan menyelesaikan kasus ini. Apakah kita akan memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi terhadap anak didik kita? Saya sudah kapan hari 2 kasus saya ambil, dan itu tidak disetting. Karena ada kasus, kebetulan saya ada tugas, jadi langsung saya ambil sebagai contoh penerapan restitusi saya di sekolah. Dan ini saya akan menjabarkan restitusi. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Hukuman fisik atau psikis, misalnya kalau hukuman fisik, kalau guru zaman dulu waktu kita masih sekolah, saya masih ingat saya pernah itu dipukul ini betis saya gara-gara saya tidak mengerjakan PR. Saya ingat sekali waktu SMP saya tidak mengerjakan PR fisika.
Jadi saya dihukum di depan teman-teman, ada sekitar itu kalau tidak salah 7 teman saya, perempuan 4, laki-lakinya 2. Saya berdiri di depan, lalu langsung dipukul ini betis saya, dan saya sampai sekarang saya mengingatnya itu almarhum Pak Bajuri, guru saya dulu di SMP, dan itu membekas sekali di ingatan saya. Jadi saya di sini, kita sebagai guru abad 21, guru yang sudah mempelajari tentang profil pelajar Pancasila, karakter, bagaimana menempatkan peserta didik kita melalui pendidikan yang berpusat kepada murid. Jadi hukuman itu, yang hukuman kalau tidak tertanya, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersikap satu arah, itu hukuman. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman sikap guru, selalu memonitor murid. Konsekuensinya, contohnya kalau kamu merobek buku temanmu, artinya kau harus mengganti. Tapi kalau hukuman, jika datang terlambat, lari lapangan, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, jika kita melakukan perbuatan itu, kita akan bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Kalau restitusi, proses menciptakan murid, memperbaiki kondisi kesalahan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan murid, tapi kita memberikan motivasi dulu kepada murid kita. Oh, misalnya dia melakukan kesalahan, oh tidak apa-apa nak melakukan kesalahan, ibu guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak tidak langsung down begitu. Jadi kita harus merestitusi dulu, tidak langsung diberi hukuman. Sudah sepertinya bukan zamannya kita lagi memberi hukuman berupa fisik atau psikis dengan kata-kata kita. Biasa itu, awas tuh kalau tidak laksanakan, kan biasa begitu. Saya dulu waktu saya masih zaman purbakala mengajar pasti begitu. Adalah bahasa begitunya. Itu yang kedua, proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Jadi kita pertemukan anak yang mempunyai bermasalah, kita duduk berdua menanyakan kenapa bisa terjadi. Kalau terjadi begitu, apa yang akan diperbaiki, itu namanya restitusi. Tidak langsung memberi hukuman, tidak langsung memberi teguran kepada anak. Nah, ini identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Seperti tadi yang saya contohkan, kalau mencoret-coret buku temannya, artinya dia harus mengganti. Nah, kalau dia terlambat datang sesuai dengan aturan, dia harus dihukum. Misalnya memutari lapangan. Kalau restitusi, dipilih. Jadi kita berbicara dulu. Terus tidak nyaman. Kalau hukuman itu tidak nyaman, identitasnya gagal, tidak nyaman untuk murid. Untuk jangka waktu panjang, murid akan merasa tersakiti. Sama seperti yang saya ceritakan, saya itu sampai sekarang masih mengingat kalau saya pernah dipukul oleh bapak guru saya. Sampai sekarang saya sudah umur 42 tahun dan itu masih membekas di ingatan saya. Hukuman yang dilakukan. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau misalnya sudah hari ini, besok mereka sudah lupa. Kalau mereka sudah konsekuensinya sudah melakukan kesalahan. Tapi kalau hukuman itu bisa terngiang-ngiang sampai bertahun-tahun, bahkan lama. Kalau restitusi, murid Anda dapat mendapatkan penguatan. Kita sebagai guru memberikan penguatan kepada peserta didik kita. Jadi tidak langsung semata-mata kita harus bagaimana begitu. Dampak pada murid kalau hukuman, marah, merasa bersalah, rendah diri atau mengasingkan diri, ini yang biasa fatal terjadi. Biasa kata-kata kita, biar kita itu tidak memukul, tidak menjewer, tidak mencubit. Kadang ada kata-kata kita yang membekas di anak dan itu menjadikan anak minder. Biasa hukuman, saya kira Bapak Ibu pernah juga melakukan hal kesalahan seperti itu, yang seperti saya pernah lakukan juga dulu-dulu.
Kalau konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out atau penahanan anak-anak bisa begitu. Enggak. Dampaknya tidak seperti kalau kita memberikan hukuman atau sanksi kepada peserta didik kita. Kalau restitusi di murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi kalau sudah ditanyakan kenapa, mengapa, jadi harus bagaimana, anak-anak nanti akan lebih bersemangat untuk memperbaiki diri sehingga tidak melakukan kesalahan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Mari sekarang kita berlatih. Kira-kira Bapak Ibu bisa tidak membedakan antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya. Iya, tepat sekali, hukuman. Artinya sudah bisa membedakan ya, berarti hukuman yang seperti itu. Kalau itu tadi mengelilingi lapangan. Sekarang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya sama-sama ya. 1, 2, 3. Pintar berarti, pintar. Mulai paham. Sudah paham. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi. Iya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Coba. Oke. Mati. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kita lihat. Iya, hukuman. Sekarang murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kenapa? Kenapa Pak Andreas? Sesuatu menyakitkan terjadi. Karena sudah melanggar. Iya. Iya, hukuman. Ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Coba tes. Iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, itu tadi kalau kita tadi 5 kebutuhan dasar, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Iya, kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Kesenangan. Tadi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nih, sebagai tadi penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, apakah kita ini guru? Di mana posisi kita dalam 5 posisi kontrol ini? Apakah sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kalau sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu tadi. Dampaknya bisa psikis, bisa bertahan lama, seperti yang saya
saya sampaikan tadi, kalau pemberi rasa bersalah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah. Akan menggunakan keheningan, contohnya, ayolah nak, kenapa begitu? Cepat kita kerjakan nih tugas tak. Kalau tidak begitu nanti ibu ditegur oleh ibu kepala sekolah, ya. Nah, itu memberi rasa bersalah. Jadi anak seperti tertekan begitu. Jadi merasa, saya tadi sudah mengecewakan ibu guruku, begitu. Jadi anak akan mempunyai perasaan yang merasa bersalah, akhirnya dampaknya yang tidak bagus di peserta didik kita, atau kita akan menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi dampak negatifnya kita bisa itu, kalau orang Makassar bilang patetoai begitu sama anak-anak tuh. Kalau kita terlalu dekat, karena kita bisa, sudahlah nak, ayo cepat nanti ibu guru fotokan. Saya biasa juga begitu Bu Indra, kalau di kelas kah belum selesai Bu Guru, iya nanti ibu bantu. Nah itu nantinya peserta didik kita akan mengandalkan kita, ada ibu guruku bantu, nanti tidak apa-apa, ada ibu guruku bantu. Nah ini seperti terkesan kita mengurangi kemandirian karena kita sudah bertindak sebagai teman. Kalau sebagai pemantau bagaimana? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kita jadi pemantau di anak-anak, di peserta didik kita. Dan yang paling ideal adalah kita sebagai manajer. Apa? Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, kita panggil dulu, kita bicara baik-baik dulu, kita carikan solusi bagaimana terbaiknya supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Seperti contoh kasus ini, 5 posisi kontrol guru sudah saya jelaskan tadi. Ini guru berbuat, misalnya identitas gagal, menghindari hukuman, menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau pembuat merasa bersalah bagaimana? Berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa sama kamu, padahal ibu punya banyak harapan sama kamu nak, tapi ibu kecewa. Nah, itu justru akan bikin mental murid kita down. Nah, kalau sebagai teman bagaimana? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Itu tadi, kita seperti membantu murid, tapi membantunya salah. Nanti akhirnya murid kita yang akan seperti kurang mandiri, karena itu tadi, teman kita menjadikan dia posisi kita sebagai teman, memposisikan diri kita guru sebagai teman. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, jadi apa yang akan kita lakukan dihitung dan diukur dampaknya bagaimana. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa solusinya, bagaimana, kenapa bisa melaksanakan begitu, kenapa kamu begitu. Jadi tidak langsung anukan. Bisa dilihat di sini, dan bisa kalau belum paham silakan ada yang bertanya dari sini. Tidak ada, berarti artinya sudah paham semua dari Bapak Ibu.
Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat pada bendera selama 1 jam. Menghukum. Terus ini, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu membuat rasa bersalah. Jadi murid itu kayak perasaannya tuh dibuat down sama kita gurunya, bukan tanpa kita memberi sisi yang positif, membangun dia dalam hal-hal yang positif, tapi justru malah melemahkan individu tersebut. Terus ini lagi, kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Nah, itu kita memposisikan guru kita sebagai teman. Dan itu tadi yang saya jelaskan, berkurang mandiri anak-anak karena merasa kita membantu, ada yang diandalkan sama mereka. Terus pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, guru sebagai pemantau terhadap peserta didiknya. Terus kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti yang sudah saya terapkan itu hari, saya ajak anak-anak untuk duduk berdua, saya tanya kenapa bisa melakukan itu, dicarikan solusinya, dan anak-anak bisa kembali ke kelas lagi, ke teman-temannya dengan perasaan tidak merasa bersalah. Dan karena masalahnya sudah dicarikan solusinya, artinya mereka selesai dan nyaman selesai dengan sudah melakukan kesalahan. Mereka tidak terlalu dihantui karena kita sudah mencarikan solusi dan menanyakan sebabnya kenapa bisa terjadi begitu. Contoh ini kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Vina. Ibu Vina baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Vina. Ibu Vina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, posisi kontrol apa yang sudah diambil oleh Vina dan dalam menangani Vivi dan Natali? Sebagai apa Ibu Indra? Sebagai teman. Dapat kita bisa menyimpulkan kalau Ibu Vina memposisikan dari teman lewat apa? Kita lihat lewat mana yang menunjukkan. Kenapa? Apa Mandres? Pembuat rasa bersalah. Di mana kita bisa menyimpulkan bahwa Ibu Vina memposisikan kontrol dengan pembuat rasa bersalah. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak melaksanakan tugas. Iya, itu sebagai membuat rasa bersalah karena ada kata-katanya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Betul sekali Pak Andreas, betul sekali Ibu Indra. Sebenarnya tadi juga betul karena ada juga ini, tolong bantu ibu ya. Ibu santai-santai. Iya. Nah ini, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Nah ini kan sebagai teman. Tadi Bu Indra ada kata-katanya tadi, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Itu tadi ada kata-kata yang begitu. Terus kalau pemantau,
Ini posisi teman, ada Bu posisi teman. Posisi ini ditandai dengan sikap ramah, sabar dan kooperatif dari Ibu Vina. Tadi Ibu Vina mencoba Vivi dan Natali dengan ramah, itu sudah memposisikan Ibu Vina sebagai teman. Betul sekali jawabannya Ibu Indra. Jadi ini sudah iya posisinya. Nah ini yang pembuat rasa bersalah seperti yang Pak Andreas tadi jelaskan. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Ini lagi Anto dan Dino, kasus yang ketiga. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, kasus ketiga ini Dino sama Anto, mereka berkelahi dan sampai copot kancingnya. Nah, posisi Bu Suti di sini sebagai kepala sekolah apa? Manajer. Iya, cocok. Dibuktikan dari mana Pak Yusar? Bisa kita bersimpulkan sebagai manajer. Itu bagaimana kalau kamu menjadi bukan sebelahnya? Bagaimana? Sebelumnya. Ada di situ. Slide sebelumnya Bu. Mana nih? Itu yang paling bawah. Apakah yang akan Hai kita Mana ada kubah dapat? Itu paling bawah. 2 baris ke bawah. Ibu Suti pun paling bawah. 2 kali. Oke, itu Ibu Siti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Iya betul. Nah ini Ibu Suti sebagai kepala sekolah, dia juga bertindak sebagai manajer. Karena apa? Memberikan solusi kepada Anto. Bagaimana apakah yang akan Dino lakukan? Jadi tidak langsung menghukum Dino, tapi mengarahkan, memberikan solusi. Akhirnya Dino menjawab, bagaimana caranya Bu? Akhirnya dicarikanlah Pak Irfan untuk mengajari
menjahit supaya bisa mengganti, memasangkan lagi 3 kancing baju yang copot. Karena kalau tidak diganti, Dino Anto bisa dimarahi sama ibunya, pulang-pulang copot semua kancing bajunya. Nah, di sini sudah Pak Bu Suti bertindak sebagai manajer dengan ini tadi, memberikan solusi terbaik supaya Anto dan Dino sama-sama merasa nyaman, tidak ada yang dirugikan. Akhirnya diperbaikilah kancing bajunya kembali, dan mereka itu tadi pulang sekolah sudah bercengkrama, bersenda gurau kembali. Nah, sekarang nih keyakinan kelas. Kita akan membahas selanjutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau nilai intrinsiknya seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas sama peraturan kelas berbeda ya. Beda atau sama Bapak Ibu? Beda atau sama Pak? Beda. Di mana bedanya Pak Andrea? Peraturan kelas itu ada sifat satu arah, keyakinan kelas itu mungkin bersama-sama sering melakukan. Iya, kalau keyakinan kelas itu bersifat keyakinan berupa pernyataan universal, dibuat bersama-sama bersama anak-anak di dalam kelas. Jadi kita menanyakan ke anak-anak seperti apa keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, kalau sudah dibuat keyakinan kelas, artinya kita melaksanakan. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas sudah ada yang begini. Misalnya kalau keyakinan kelas di dalam kelas kita tidak boleh melakukan mengejek temannya, mengambil barang temannya. Kalau peraturan kelas sudah bersifat abstrak dan sudah ada memang ya tersusun, tidak melibatkan siswa. Kalau keyakinan kelas kita menanyakan kepada siswa, dan itu akan siswa yang akan melaksanakan keyakinan kelas itu. Nah, ini peraturan. Bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, kalau peraturan tidak ada nilai kebajikan yang di dalamnya. Tapi kalau keyakinan kelas ada nilai kebajikan yang dituju. Misalnya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Seperti saya mau tanya, kalau menjaga kebersihan di dalam kelas bagaimana peraturannya? Buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas ada nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas. Misalnya apa tadi? Kebajikan apa yang kita bisa ambil dari tidak membuang sampah sembarangan? Misalnya kesehatan. Kalau bersih kan otomatis kita jadi sehat. Ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau keyakinan kelas dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri, ada nilai kebajikannya. Dilarang melakukan kekerasan, peraturan. Bagaimana kalimatnya kalau di keyakinan kelas? Ada yang bisa mencontohkan kalimatnya kalau di keyakinan kelas? Seperti tadi, menggunakan masker. Peraturan. Nah, peraturannya menggunakan masker. Tapi kalau keyakinan kelas, apa nilai kebajikan yang mau dituju dengan menggunakan masker? Yaitu kesehatan dan keselamatan. Sama seperti itu tadi penggunaan helm. Kalau peraturan tidak menggunakan helm kita ditilang, tapi ada nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya.
Kalau kita tidak pakai helm, kalau terjatuh bisa bonyok kepala. Artinya keselamatan kita dipertaruhkan. Nah, memakai helm keyakinan kelas untuk supaya kita selamat. Nah, itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Next. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Itu tadi. Apa itu segitiga restitusi? Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang sudah saya praktekkan itu minggu lalu, iya, hari Rabu. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. 3. Memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan penawaran, tidak memaksa ke peserta didik kita kalau mereka melakukan kesalahan. Nah, ini tahapannya. Tahapan segitiga restitusi. Validasi tindakan yang pertama, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu tadi saya contohkan, kalau murid kita melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitasnya lebih dulu, tidak langsung memberi hukuman, tidak langsung memberi wejangan, kata-kata menyalahkan, tapi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Seperti tadi, iya, kamu melakukan kesalahan itu. Setiap anak pernah melakukan kesalahan itu. Apa penyebabnya? Kenapa bisa kau lakukan begitu? Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ditanya, kenapa kamu bisa melakukan itu? Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, kan kita sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi ditanyakan, apakah yang sudah kamu lakukan tadi melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kalau melanggar keyakinan kelas, sebutkan keyakinan apa yang sudah kamu langgar, baru temukan solusinya. Supaya anak tersebut memperbaiki kesalahannya, mencarikan solusinya, kita mencarikan solusinya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, iya. Nah, ini tahapan sudah saya jelaskan. Nah, dan sebelum penutup, sebelum saya akhiri sesi presentasi saya, ini adalah seorang guru yang baik dan hebat harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau di sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seseorang, dan segitiga restitusi. Sekian, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Saya bisa mempresentasikan tugas saya di modul 1.4. Saya ucapkan kembali sehat-sehat, selamat Dirgahayu Kemerdekaan RI 79. Semoga kita sehat dan bertemu di lain kesempatan di tahun-tahun berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sangat baik pemaparan materi dari Ibu Wiwin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, sudah sesuai dengan durasi waktu juga, bahkan sudah lebih terima kasih buat teman-teman yang masih bersabar walaupun mungkin ada yang 5 watt mami matanya. Ya, oke, jadi demikian. Masih ada yang mau dilihat atau langsung tutup? Oke, baik. Dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Wiwin, berakhir juga kegiatan kita, di mana kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada sore hari ini, dan tidak terasa sudah sore ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semua.
Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.